Halo friend, selamat datang di QWERTY Film. Kali ini Mimin akan melanjutkan film Pirates of the Caribbean yang berjudul Edward's End. Dalam film ini, Will dan Barbossa berusaha menyelamatkan Jack dari kematian agar ia bisa membantu mereka dalam peperangan besar melawan armada pasukan tentara Inggris dan juga kapten dari kapal The Flying Dutchman yaitu Davy Jones. Lalu apakah mereka bisa memenangkan pertempuran tersebut? Wes, ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini dimulai ketika para tentara pasukan Inggris yang dipimpin oleh Lord Beckett sedang melaksanakan hukuman gantung pada seluruh bajak laut yang berhasil ditangkap serta orang-orang yang terlibat dengan mereka semua. Tak peduli pria atau wanita, tua maupun muda, Lord Beckett pasti akan menghukum seluruh bajak laut yang ada di wilayah perairan mereka. Saat para bajak laut mulai menyanyikan lagu para perompak, entah mengapa Lord Beckett tiba-tiba merasa senang karena mereka mulai menyanyikan lagu tersebut dan film pun baru saja dimulai. Di sebuah kota kecil yang terletak di Singapura, Elizabeth dan Barbossa diam-diam melakukan pertemuan dengan Kapten Southeng untuk meminta sebuah kapal dan juga beberapa anak buah karena Barbossa berencana untuk menjelajahi lautan yang belum mereka ketahui. Namun karena Will yang saat itu bertugas untuk mencuri peta milik Southeng telah tertangkap, akhirnya Southeng tahu bahwa rencana mereka meminjam sebuah kapal adalah untuk berlayar menuju tempat yang tak pernah bisa dijangkau oleh manusia, yaitu Davy Jones Locker. Tempat di mana Jack berada di antara hidup dan mati. Tapi Davy Jones Locker bukan seperti locker yang ada di kartun SpongeBob loh rek. Intinya siapapun yang terjebak di dalam Davy Jones Locker, maka ia akan hidup selamanya dan tak bisa keluar dari tempat itu. Barbossa kemudian mengatakan bahwa mereka semua harus menyatukan Brethren Court atau biasa disebut sebagai 9 Raja Bajak Laut karena saat ini lagu para perompak telah dinyanyikan. Yang mana hal itu menandakan bahwa era bajak laut sedang dalam bahaya karena para tentara Inggris saat ini berhasil menguasai kapal The Flying Dutchman beserta seluruh awak kapalnya. Sebagai salah satu dari Raja Bajak Laut, mereka harus menjemput Jack Sparrow dari kematian karena Jack memiliki sesuatu yang seharusnya diberikan pada penerusnya sebelum ia meninggal dunia. Sayangnya karena ia terlalu takut, Southeng pun mencoba menolak tawaran Barbossa, namun tanpa mereka sadari, tiba-tiba saja para tentara Inggris mencoba menggerebek mereka, sehingga terjadilah pertempuran antara mereka semua. Saat Southeng berhasil menangkap Will mencoba membuat penawaran bahwa ia membutuhkan kapal The Black Pearl untuk menyelamatkan ayahnya yang saat ini berada di dalam kapal Flying Dutchman. Itu tandanya Will berencana untuk membunuh Davy Jones agar ia bisa menjadi kapten dari kapal tersebut dan membebaskan ayahnya dari perbudakan Davy Jones. Mendengar hal itu, Southeng akhirnya setuju dengan tawaran Will karena sebenarnya yang Southeng takutkan bukanlah para tentara Inggris, melainkan Davy Jones beserta seluruh awak kapal Flying Dutchman karena mereka merupakan momok bagi para bajak laut yang ada di seluruh lautan ini. Sementara itu, tampak kapal The Flying Dutchman saat ini sedang bertempur dengan para bajak laut yang lain karena ia tak bisa menolak perintah yang diberikan oleh Beckett setelah sebelumnya James berhasil membawakan jantung milik Davy Jones. Beckett lalu memerintahkan James untuk mengamankan jantung itu di kapal Flying Dutchman agar ia bisa mengendalikan kapal tersebut sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, Barbossa dan lainnya saat ini telah sampai di sebuah perairan yang dipenuhi oleh bongkahan-bongkahan es dengan ukuran yang sangat besar. Cuaca dingin yang amat sangat ekstrim di wilayah itu hampir membuat seluruh awak kapal berubah menjadi boneka salju. Ketika Will sedang melihat peta yang diberikan oleh Southeng,
Ia pun bertanya pada Barbossa tentang arti dari sebuah tulisan yang ada di peta tersebut. Kemudian Gibbs mengatakan bahwa cahaya hijau yang terjadi ketika matahari terbit merupakan tanda bagi roh yang kembali dari dunia kematian. Barbossa pun mengatakan pada Will bahwa masalah mereka saat ini bukanlah bagaimana cara menuju ke dunia kematian, melainkan bagaimana caranya kembali dari dunia kematian tersebut. Setelah itu mereka pun terus berlayar melewati pulau-pulau es misterius hingga akhirnya mereka tiba di sebuah lautan kaca dengan airnya yang sangat tenang. Bahkan lautan itu mampu memantulkan pemandangan yang ada di langit sehingga kapal mereka tampak seperti sedang melayang di antara bintang-bintang. Tak lama setelah itu, Tia Dalma mengingatkan pada mereka bahwa ada harga yang harus dibayar untuk menuju ke dunia kematian. Dan ternyata tanpa mereka sadari saat ini mereka sedang mengarah ke sebuah air terjun yang berukuran amat sangat besar. Sehingga mereka hanya bisa pasrah ketika kapal itu terseret dan mulai jatuh ke dalam air terjun itu. Di sisi lain terlihat Jack saat ini sedang mengatur anak buahnya yang memiliki penampilan dan nama yang sama seperti dirinya. Bahkan di sana juga ada Jack yang bertingkah sangat aneh layaknya seekor ayam. Jack menyuruh mereka semua untuk segera berlayar, namun ternyata semua awak kapal beserta ayam tersebut hanyalah halusinasi Jack. Karena sebenarnya Jack saat ini sedang berada di David Jones Locker, sebuah tempat di dunia kematian yang terdiri dari hamparan pasir putih yang sangat luas. Lalu ketika Jack melihat ada sebuah batu di dekatnya, ia pun mencoba melempar batu itu. Tetapi entah mengapa batu itu terus menghampirinya sehingga Jack sangat penasaran dengan batu berwarna putih tersebut. Namun saat Jack melemparkan batu itu lagi, ternyata batu itu merupakan seekor kepiting dengan cangkang yang memiliki struktur seperti batu. Ketika kepiting itu melihat Jack mencoba menarik kapalnya dengan menggunakan tali, kepiting itu kemudian menghampiri temannya dan mengatakan sesuatu dengan bahasa yang tak bisa dipahami oleh manusia biasa. Lalu saat Jack terbangun dari tidurnya, ia sangat kebingungan ketika melihat kapal The Black Pearl tiba-tiba saja berjalan dengan sendirinya. Ternyata para kepiting batu itu berusaha membantu Jack untuk membawa kapal The Black Pearl, sehingga Jack pun segera berlari untuk mengejar kapal tersebut. Sementara itu, Will dan yang lainnya saat ini baru saja tiba di sebuah pantai, namun tampaknya mereka sedang kebingungan karena kapal yang membawa mereka menuju pulau tersebut telah hancur berkeping-keping. Tak lama setelah itu, Jack tiba-tiba datang sambil membawa kapal The Black Pearl miliknya yang bisa berjalan di atas pasir sehingga membuat semua orang menjadi plonga-plongo ketika melihat kejadian yang sangat tidak masuk akal tersebut. Lalu ketika Jack menghampiri mereka, ia mengira bahwa mereka semua hanyalah halusinasi, seperti para awak kapal yang berada di kapal Black Pearl sebelumnya. Tapi ketika Jack sadar bahwa mereka semua adalah orang yang asli, ia pun membeberkan tentang sebuah fakta bahwa dulu Elizabeth lah yang telah membuat dirinya meninggal dunia setelah dimakan oleh Kraken. Karena hal itulah, Jack berencana meninggalkan orang-orang yang tidak ia sukai. Tapi karena kompas miliknya tak bisa membuat dirinya keluar dari dunia kematian, ia pun terpaksa membiarkan mereka semua naik ke kapal Black Pearl karena Barbossa memiliki peta yang bisa mengeluarkan mereka dari dunia kematian. Di dalam kapal, Jack dan Barbossa sempat berseteru karena mereka berdua sama-sama ingin menjadi kapten kapal The Black Pearl. Tapi pada akhirnya Jack menyerah karena ia tak bisa menyamai teropong yang dimiliki oleh Kapten Barbossa. Sementara itu, Will marah pada Elizabeth karena ia tak pernah cerita tentang dirinya yang membiarkan Jack terikat di dalam kapal saat Kraken menyerang mereka sebelumnya. Ia mengira bahwa Elizabeth memiliki hubungan dengan Jack dan ia juga mulai kehilangan kepercayaan pada Elizabeth. Mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Will, Elizabeth yang tak bisa mengelak akhirnya pergi meninggalkan Will tanpa mengatakan sepatah kata pun. Tak lama setelah itu, tiba-tiba mereka melihat ada banyak sekali orang yang menggunakan perahu melewati kapal mereka termasuk ayah dari Elizabeth. Ternyata orang-orang itu adalah roh dari orang yang sudah meninggal
karena saat ini mereka masih berada di dalam dunia kematian. Melihat hal itu, Elizabeth berusaha menyelamatkan ayahnya, tapi hal itu sia-sia karena ayah Elizabeth tahu bahwa dirinya saat ini hanyalah roh yang sedang menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Beberapa hari kemudian, Tia Dalma menyuruh mereka untuk segera keluar dari dunia kematian karena ia takut jika mereka tak segera kembali, maka mereka akan terjebak dan berlayar di lautan tersebut selama-lamanya. Sayangnya semua orang yang ada di kapal itu tak ada yang tahu bagaimana caranya agar mereka bisa keluar dari dunia kematian. Lalu ketika Jack sedang melihat-lihat petanya, tiba-tiba Jack baik dan Jack buruk muncul dan saling berdebat satu sama lain. Selama berbincang-bincang dengan mereka berdua, Jack akhirnya sadar dengan apa yang dimaksud tentang matahari terbit dan juga terbenam yang ada di dalam peta tersebut. Jack kemudian mencoba menggoyang-goyangkan kapalnya dan ketika Barbossa sadar dengan apa yang dilakukan Jack, ia menyuruh seluruh awak kapal untuk segera melepaskan semua barang-barang beserta meriam yang ada di dalam kapal tersebut. Lalu saat matahari mulai tenggelam, tiba-tiba muncul sebuah cahaya hijau dan pada akhirnya kapal mereka berhasil keluar dari dunia kematian tepat saat matahari yang ada di dunia itu mulai muncul. Setelah kejadian itu, mereka pun saling menodongkan pistol karena ternyata mereka memiliki tujuan masing-masing. Barbossa mencoba meyakinkan Jack agar ia mau datang menghadiri pertemuan Bretton Court untuk membahas rencana perang menghadapi kerajaan Inggris yang saat ini telah mengendalikan hantu lautan yaitu Flying Dutchman. Tapi sayangnya Jack tak ingin menghadiri pertempuran itu karena ia terlalu takut untuk melawan Kapten Davy Jones. Setelah kejadian itu, mereka pun berencana pergi ke sebuah pulau yang letaknya tak jauh dari tempat mereka berada saat ini untuk mengambil beberapa air bersih sebelum melanjutkan perjalanan. Di sana mereka pun sangat terkejut ketika melihat ada sebuah bangkai hewan berukuran sangat besar dan bangkai itu tak lain adalah bangkai dari kraken. Barbossa mencoba mengingatkan Jack bahwa kematian akan terus menghantui mereka karena pada akhirnya semua makhluk yang hidup di dunia ini suatu saat pasti akan menemui ajalnya. Mendengar hal itu, Jack akhirnya setuju untuk ikut dalam pertemuan Bretton Court yang akan dihadiri oleh 9 raja bajak laut tersebut. Lalu saat mereka hendak kembali, tiba-tiba terlihat ada sebuah kapal yang datang menghampiri kapal The Black Pearl dan ternyata kapal itu merupakan kapal milik Xiao Feng. Di sana mereka baru sadar bahwa ternyata alasan Xiao Feng mau memberikan kapal pada Will adalah agar ia bisa mendapatkan Jack sebagai alat negosiasi terhadap Beckett dengan imbalan kapal The Black Pearl serta kebebasan pada dirinya sendiri. Tapi sayangnya Beckett telah menipunya dan menolak untuk memberikan kapal Black Pearl pada Xiao Feng karena Beckett tahu bahwa hanya The Black Pearl lah satu-satunya kapal yang bisa mengalahkan kapal The Flying Dutchman. Melihat Xiao Feng telah dihianati oleh Beckett, Barbossa mencoba meyakinkan Xiao Feng untuk ikut dalam pertemuan Bretton Court karena ia berencana membebaskan Calypso, Dewi Laut yang saat ini berada di dalam tubuh seorang wanita bernama Tia Dalma. Mendengar hal itu, Xiao Feng setuju untuk ikut dalam pertemuan Bretton Court asalkan Elizabeth mau ikut bersama kapalnya. Lalu ketika Jack dan Beckett sedang bernegosiasi, tiba-tiba kapal Black Pearl mencoba menyerang kapal milik Beckett sehingga Jack pun berusaha kabur dari kapal tersebut. Setelah melihat Jack berhasil kabur, Beckett memerintahkan anak buahnya untuk menyuruh Davy Jones mengejar Xiao Feng, sementara ia akan mengejar kapal The Black Pearl. Namun tanpa ia sadari, ternyata Jack telah merusak salah satu tiang kapalnya, sehingga membuat Beckett tak bisa berkata-kata lagi. Sementara itu di kapal Xiao Feng, ia mengira bahwa Elizabeth merupakan Dewi Laut Calypso karena selama ini Elizabeth selalu terlibat dalam berbagai peristiwa.
Tanpa mereka sadari, tiba-tiba mereka diserang oleh The Flying Dutchman hingga membuat Xiao Feng tertusuk oleh serpihan kayu. Di saat-saat terakhir, Xiao Feng sempat mewariskan sebuah benda yang merupakan koin bajak laut dan menjadikan Elizabeth sebagai kapten dari kapal miliknya. Lalu saat James melihat Elizabeth berada di kapal tersebut, ia pun menyuruh Jones untuk berhenti menyerang dan menjadikan mereka sebagai tahanan saja. Namun ketika Elizabeth mengatakan bahwa ayahnya sudah meninggal, James merasa kebingungan karena Beckett sebelumnya mengatakan bahwa ia mengirim ayah Elizabeth kembali ke Inggris. Saat berada di dalam tahanan, Elizabeth bertemu dengan Bootstrap yang saat itu juga dikurung di dalam tahanan tersebut. Di sana Bootstrap mengatakan bahwa jika Will menepati janjinya untuk menyelamatkan dirinya, maka ia harus membunuh Davy Jones dan menjadi kapten dari kapal The Flying Dutchman. Jika Will menjadi kapten, maka ia harus merelakan Elizabeth karena kutukan Flying Dutchman membuat sang kapten hanya memiliki 1 hari untuk pergi ke daratan setiap 10 tahun sekali. Tak lama kemudian, James tiba-tiba datang dan menyuruh mereka semua untuk segera kabur dari kapal The Flying Dutchman. Tapi sayangnya Bootstrap yang saat itu mengalami lupa ingatan berhasil memergoki mereka sehingga James langsung memutuskan talinya agar Elizabeth bisa pergi dari kapal The Flying Dutchman. Sementara itu di dalam kapal The Black Pearl, Jack membuang Will bersama dengan kompas miliknya, berharap agar Will bisa melakukan negosiasi dengan Beckett dan juga Davy Jones. Tak butuh waktu lama, Beckett akhirnya berhasil menemukan Will sehingga terjadilah negosiasi antara mereka bertiga. Will memberitahukan pada Jones bahwa mereka berhasil menyelamatkan Jack dari dalam Davy Jones' locker. Hal itu membuat Jones sangat marah, namun ia tak bisa berbuat apa-apa pada Will karena saat ini Will berada dalam perlindungan Beckett. Selain itu, Will juga mengatakan bahwa saat ini Calypso berada di dalam kapal The Black Pearl dan tak lama lagi The Breton Court akan segera membebaskannya, sehingga ia meminta Jones untuk membebaskan ayahnya dan Beckett untuk menjamin keselamatan Elizabeth serta dirinya sendiri. Dengan imbalan, ia akan mengantarkan Beckett menuju ke tempat pertemuan para raja bajak laut, yaitu Shipwreck Cove. Sementara itu, di dalam Shipwreck Cove, saat para bajak laut sedang berkumpul untuk membahas rencana perang dengan tentara Inggris, Barbossa mengusulkan pada mereka untuk membebaskan sang Dewi Laut, yaitu Calypso. Dengan harapan ia akan membantu mereka mengalahkan para tentara Inggris serta kapten dari The Flying Dutchman, yaitu Davy Jones. Sayangnya mereka semua justru berdebat satu sama lain, sehingga Barbossa terpaksa memanggil seorang penjaga hukum para bajak laut serta ayah dari Jack Sparrow yang bernama Kapten Tick untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Dengan membawa buku bernama Pirata Codex, Kapten Tick mengatakan bahwa untuk melaksanakan peperangan, Breton Court harus memilih satu orang sebagai raja dari segala raja bajak laut yang akan memimpin mereka semua dalam peperangan. Sayangnya karena mereka semua memilih diri mereka masing-masing, Jack pun terpaksa memilih Elizabeth sehingga diputuskan bahwa ialah yang akan memimpin peperangan terhadap para tentara Inggris dan juga Flying Dutchman. Lalu keesokan harinya saat mereka sudah bersiap-siap untuk melakukan peperangan, mereka justru terkejut saat melihat banyaknya kapal yang dibawa oleh para tentara Inggris, sehingga Jack mengusulkan untuk melakukan parley atau negosiasi terlebih dahulu. Di sebuah pulau kecil yang terletak di dekat sana, Will, Beckett, Jones, serta Jack, Barbossa, dan juga Elizabeth bertemu untuk melakukan negosiasi. Namun karena mereka tak menemukan solusi yang tepat, Elizabeth akhirnya meminta sebuah pertukaran antara Jack dan juga Will. Mendengar hal itu, Barbossa pun terpaksa mengambil benda yang merupakan koin milik Jack karena mereka harus mengumpulkan seluruh koin untuk bisa melepaskan Calypso. Setelah itu, Elizabeth pun menyatakan perang dan mengancam akan membunuh Beckett karena ia telah membunuh ayahnya. Setelah kembali ke kapal Black Pearl, Barbossa pun mulai melakukan ritual untuk melepaskan Calypso dari tubuh manusianya. You didn't say it right. Release you from your human bonds.
Setelah ritual itu selesai, Will pun mengatakan bahwa orang yang menyuruh Brettoncourt pertama untuk menangkapnya adalah Davy Jones sendiri. Setelah mendengar kata-kata Will, tiba-tiba tubuh Calypso mulai membesar hingga menjadi seperti Titan. Namun sayangnya ketika Barbossa meminta imbalan karena telah membebaskannya, Calypso justru marah dan pergi begitu saja tanpa memberikan bantuan apapun untuk mengalahkan para tentara Inggris. Melihat hal itu, Elizabeth mencoba memberikan semangat pada seluruh bajak laut yang ada di sana, karena jika mereka tidak berperang hari ini, maka kebebasan mereka selama menjadi bajak laut akan segera sirna. Setelah mendengarkan kata-kata Elizabeth, para bajak laut akhirnya setuju untuk melanjutkan peperangan dan mereka pun mulai menaikkan bendera mereka masing-masing. Di sisi lain, Beckett mulai melakukan pergerakan dengan menyuruh Jones untuk tidak memberikan ampun pada para bajak laut itu. Lalu saat Jones sedang bersiap-siap, ia sadar bahwa badai yang tiba-tiba datang itu ternyata ulah dari Dewi Laut Calypso. Sehingga ia sangat marah karena Calypso telah terbebas dari dalam tubuh manusianya. Sebagai kapal tercepat, Black Pearl dan juga Flying Dutchman melaju lebih dulu dari kapal yang lain. Tetapi tanpa mereka sadari, sebuah pusaran air tiba-tiba muncul di depan mereka, sehingga terjadilah pertempuran antara kapal The Black Pearl melawan The Flying Dutchman di tengah-tengah pusaran air tersebut. Selama pertempuran itu, Will dan Elizabeth menyuruh Barbossa untuk menikahkan mereka berdua karena mereka tak tahu apakah mereka bisa selamat dari pertempuran tersebut. Dengan terpaksa, Barbossa pun akhirnya menikahkan mereka berdua sambil melawan para awak kapal Flying Dutchman yang mencoba menyerang mereka. Sementara itu, Jack yang sedang terkurung di dalam tahanan kapal Flying Dutchman akhirnya berhasil membebaskan diri dengan mencongkel pintunya. Setelah ia bebas, Jack mencoba menipu para tentara yang saat itu sedang menjaga peti milik Davy Jones, hingga akhirnya ia berhasil mengambil peti itu dengan sangat mudah. Tapi sayangnya ketika Jack hendak kabur, ia malah bertemu dengan Davy Jones sehingga terjadilah pertempuran di antara mereka berdua. I can set you free, mate. Saat Will melihat Jack bertarung dengan Davy Jones, Will segera masuk ke kapal Flying Dutchman dan mengambil petinya. Namun ia justru dihentikan oleh ayahnya yang saat itu telah kehilangan ingatannya. Melihat hal itu, Elizabeth mencoba membantu Will dan Jack untuk melawan Davy Jones. Namun ketika Elizabeth hendak dibunuh oleh Jones, Will berusaha menyadarkan Bootstrap dengan memberikan pisau yang dulu pernah diberikan oleh Bootstrap sebagai janji Will untuk melepaskannya dari kutukan Jones. Mereka bertiga berusaha melawan Jones, tapi sepertinya ia terlalu kuat karena ia merupakan makhluk yang tak bisa mati. Jack berusaha mengancam Jones bahwa ia akan menusuk jantung miliknya. Namun Jones justru membalas ancaman Jack dengan cara menusuk Will tepat di jantungnya. Melihat hal itu, Bootstrap akhirnya tersadar kembali dan langsung menyerang Jones dari belakang. Dengan mudahnya Jones berhasil mengalahkan Bootstrap, tapi tanpa ia sadari ternyata Jack telah membuat Will menusuk jantung milik Davy Jones, sehingga ia pun mati dan terjatuh ke dalam pusaran air tersebut. Melihat Jack berhasil mengalahkan Davy Jones,
Barbossa pun segera mengarahkan kapalnya untuk menjauh dari pusaran air, karena jika mereka tersedot ke dalamnya maka mereka akan terjebak di dalam Davy Jones Locker seperti yang dialami oleh Jack sebelumnya. Lalu karena John sudah mati, Flying Dutchman pun membutuhkan kapten yang baru, sehingga Bootstrap mencoba menjadikan Will sebagai kapten kapal tersebut. Sementara Jack dan Elizabeth akhirnya berhasil keluar dari pusaran air dengan menggunakan parasut buatan yang berasal dari layar kapal Flying Dutchman. Tak lama setelah Jack kembali ke kapal The Black Pearl, tiba-tiba kapal Flying Dutchman kembali muncul, namun kapten kapal itu bukan lagi Davy Jones, melainkan Kapten Will Turner. Ready on the gun! Seketika Jack dan Will langsung mengarahkan kapal mereka menuju kapal Beckett dan menyerangnya habis-habisan. Beckett yang terkejut dengan keadaan itu pun tak bisa berkata-kata lagi, hingga akhirnya kapal miliknya meledak dan hancur seketika. Mengetahui bahwa Beckett dan Jones berhasil dikalahkan, para tentara Inggris pun akhirnya memutar balik kapal mereka, yang mana itu berarti Jack dan para bajak laut lainnya berhasil memenangkan pertempuran tersebut. Setelah kejadian itu, Will membebaskan ayahnya dari kutukan Flying Dutchman. Namun ayahnya menolak hal itu dan memutuskan untuk menjadi awak kapal Flying Dutchman di bawah kepemimpinan Kapten Will Turner. Bootstrap kemudian mengingatkan Will bahwa ia hanya punya waktu 1 hari untuk berada di daratan, sehingga Will memanfaatkan hal itu untuk berduaan bersama dengan istrinya, yaitu Elizabeth Turner. Setelah itu, Will menyuruh Elizabeth untuk menjaga peti yang berisi jantung miliknya, karena setelah ini Will akan menjalankan kewajibannya sebagai Kapten Flying Dutchman, yaitu berlayar di lautan selama 10 tahun untuk mengantarkan para roh yang ada di dunia kematian. Beberapa hari kemudian, saat Jack hendak berlayar menggunakan kapal miliknya, ternyata ia baru sadar bahwa kapal tersebut telah dibawa oleh Barbossa yang pergi meninggalkan dirinya. Sementara itu, di dalam kapal The Black Pearl, saat Barbossa hendak mencari sumber air awet muda dengan menggunakan peta milik Chauvin, ternyata ia baru sadar bahwa isi peta itu telah dicuri oleh Jack. Dengan kombinasi peta milik Chauvin dan kompas miliknya, Jack pun pergi melanjutkan perjalanan untuk mencari sumber air awet muda dan film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.